Anda kembali bersama kami di Newsline pemirsa, dan saatnya kita masuk ke segmen trending topik. Ada satu trending topik yang ini masih menyisakan ada semarak seremoni ya, kegembiraan bagi masyarakat pecinta sepak bola, di mana pertandingan penutup fase grup Piala AFF U23 tahun 2025 antara Indonesia dan Malaysia yang berlangsung sengit di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Iya, meski tidak ada gol yang tercipta, dua tim menyuguhkan laga dengan tekanan tinggi dan atmosfer yang panas. Indonesia mendominasi permainan, namun Malaysia bertahan dengan cukup disiplin. Ketidakmampuan kedua tim mengubah peluang menjadi gol, membuat laga berakhir tanpa menang. Dan meski skor kacamata menutup pertandingan, hasil ini cukup untuk mengantarkan Indonesia ke babak semifinal sebagai juara grup A. Jadi happy tapi kecewa juga ya, karena nggak ada golnya, tapi tembus juga ke semifinal. Ya, menjadi hasil yang ya cukup bagi Indonesia ya untuk keluar sebagai juara grup. Nah, bermain di depan publik sendiri di GBK pemirsa, skuad asuhan Gerald Vandenberg langsung mengambil inisiatif sejak awal laga. Mereka menguasai bola, membangun serangan dari kaki ke kaki dan membuat Malaysia bermain lebih bertahan. Harimau Malaya memilih strategi pragmatis dengan menempatkan lini pertahanan yang dalam dan mengandalkan serangan balik dengan cepat. Dan kita juga akan melihat ya bagaimana berjalannya pertandingan kemarin. Di babak pertama pemirsa, meski tempo permainan cenderung lambat, tensi pertandingan cukup tinggi. Tackle-tackle keras dilepaskan dan serangan-serangan terus dilesatkan. Namun hingga peluit babak pertama berakhir, skor 0-0 pun tak berubah. Di babak kedua, Indonesia juga masih memegang kendali. Persentase penguasaan bola mencapai lebih dari 70%, namun sekali lagi gol yang ditunggu ini tak juga hadir. Oke, sementara Malaysia ini justru beberapa kali mengancam melalui counter attack yang efektif. Salah satunya yaitu di menit ke-58 saat Izwan Yuslan mendapat peluang emas yang memaksa kiper Cahya Supriyadi untuk melakukan penyelamatan krusial. Jadi hampir saja ya kebobolan nih gawang Indonesia. Tapi kalau kita melihat timnya ini mengalami kebuntuan ketika Indonesia begitu ya mendapatkan serangan dari Malaysia. Sementara pelatih Gerald Vandenberg melakukan ada beberapa kali pergantian pemain, di mana Dominikus Dion, Ahmad Maulana, dan Hoki Caraka pun dimasukkan untuk menambah daya gedor. Tapi skenario pun tak berubah. Indonesia masih dominan dalam penguasaan, namun serangan tak berujung pada penyelesaian yang tajam. Hingga laga berakhir pemirsa, kedua tim sama-sama gagal mencetak gol. Nah, kita juga akan melihat bagaimana statistik ya dari pertandingan di Indonesia ketika di Piala AFF U23. Indonesia pemirsa mencatatkan penguasaan bola sebesar 71%. Total ada 11 tembakan dilepaskan, namun hanya 3 yang mengarah ke gawang. Sementara Malaysia lebih hemat dalam penyerangan, dari 10 tembakan yang mereka lepaskan, hanya 1 yang mengancam langsung kiper. Ya, sementara kalau dalam hal umpan pemirsa, perbedaan antara Indonesia dan Malaysia ini juga cukup signifikan. Kita lihat kemarin bahwa Garuda Muda mencatatkan ada 482 umpan dengan tingkat akurasi 84%. Sementara untuk Malaysia ini hanya membuat sekitar 231 umpan. Namun pada akhirnya yang membuat perbedaan ini adalah gol sebetulnya. Walaupun akhirnya gol tidak juga tercipta dari kedua belah pihak. Dan dengan hasil ini Timnas Indonesia U23 menutup fase grup dengan cukup gemilang ya, dengan status tidak terkalahkan. Iya, jadi total ada 2 kemenangan dan 1 hasil imbang, mengumpulkan 7 poin dengan rincian 9 gol dan nirbobol. Indonesia juga membuka langkah di Piala AFF dengan kemenangan telak atas Brunei Darussalam. Laga pertama berjalan sepi tanpa perlawanan dan Indonesia pun mengamuk dengan skor 8-0. Jens Raven menjadi sorotan utama, mencetak 6 gol dalam 1 laga. Ini sebuah rekor yang langka di turnamen level internasional. Iya, kalau di pertandingan melawan Brunei kemarin memang sejumlah pihak menilai bahwa Brunei ini bukan lawan yang sepadan, dan laga itu pun lebih mencerminkan bagaimana jurang kekuatan ini masih terlihat begitu ya di sepak bola Asia Tenggara. Bukan performa ideal dari Indonesia memang ketika kalau kita bicara di laga kedua melawan Filipina, ini menjadi ukuran yang lebih realistis, dan di sini Garuda Muda mulai mengalami kesulitan.
Memang hasilnya menang, tapi hanya dengan skor 1-0. Itu pun berkat gol bunuh diri lawan setelah gagal mengantisipasi lemparan ke dalam. Dan salah satu hal yang paling terasa dalam laga terakhir adalah absennya gelandang Arkan Fikri. Iya, pemain Arema FC itu selama ini menjadi poros kreatif di lapangan tengah. Tanpanya, variasi serangan Indonesia menurun drastis. Alur bola lambat dan ide-ide di lini tengah seakan mandul. Malaysia dengan mudah membaca pola serangan dan ini menjadi pelajaran paling penting. Seiring selamatnya timnas U23 ke semifinal, pertanyaan utamanya adalah apakah Garuda Muda ini siap untuk tantangan yang lebih berat? Laga-laga di depan tak akan semudah melawan Brunei atau Malaysia. Ini lawan akan semakin tangguh serta margin kesalahan ini harus semakin menyempit ya Marcel ya. Ya tentunya butuh ada manajemen-manajemen yang menajamkan terutama lini serang kita ya, lini depan kita harus diperkuat, koordinasi di tengah juga lebih solid dan juga membuat serangan lebih bervariasi. Ini adalah kunci dan dengan mental bertarung yang sudah terbentuk, Indonesia hanya perlu menyempurnakan yang masih kurang dalam fase grup kemarin. Nah, langkah menuju final ini masih terbuka pemirsa. Dukungan dari publik ini juga bisa menjadi amunisi tambahan ya, terutama kalau kemudian nanti kita bisa bermain juga dengan dukungan dari supporter Indonesia. Iya. Nah, hal ini juga menjadi sorotan ya oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menyebut penyelesaian akhir dari skuad Garuda Muda ini perlu dievaluasi. Tumpulnya lini depan serta penyelesaian akhir yang kurang maksimal sehingga tidak ada gol yang tercipta melawan Malaysia U23. Kita akan melihat bagaimana statement dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir berikut ini. Pola permainan sudah ada, sudah mulai terbentuk. Finishing yang belum maksimal. Tadi beberapa kali ada kesempatan finishing, saya rasa striker kita belum bisa dapat peluang, baik Jens maupun hoki. Mudah-mudahan di pertandingan semifinal mereka bisa tampil lebih baik mudah-mudahan. Tapi overall saya rasa pola permainan sudah terbentuk ya. Mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal untuk bentuk permainan tim nasional gitu. Tapi terlalu dini, nanti kita lihat. Ini kan mereka baru latihan 2-3 minggu. Saya rasa possession sih cukup maksimal ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.